Lalu sahabat tahu kalau zaman dulu itu cari uang sulit. Jadi saya tidak tahu entah bagaimana caranya bapak saya, kakak saya, mereka atur bagaimana untuk saya dirujuk, saya tidak tahu. Tapi satu yang saya simpan di sedalam memori saya ini, bahwa saya sangat bersyukur. Saya punya kakak, saya punya orang tua, punya saudara-saudara yang luar biasa, yang rela berkorban, asalkan saya sebagai adiknya itu bisa selamat. Itu tetap tersimpan di dalam memori saya. Sampai dengan saat ini sahabat, saya tidak akan pernah melupakan itu. Jadi, saya mau bilang kepada sahabat semua bahwa hubungan antara kakak dan adik itu tidak boleh terputuskan oleh apapun juga. Apapun masalah yang pernah terjadi di dalam keluarga kita antara kakak dan adik, itu tidak boleh memisahkan kita. Tetapi dengan setiap masalah yang kita pikul, itu membawa kita seperti satu mata rantai yang saling punya hubungan satu dengan yang lain, yang tidak boleh dipisahkan. Rantai kalau putus, semuanya rantai itu tidak berguna. Tapi ketika rantai itu dieratkan menjadi satu mata rantai, maka rantai itu akan menjadi sesuatu yang indah untuk bisa dipakai. Demikian pula hubungan antara kakak dan adik. Oleh apapun juga yang kita alami, tidak boleh memisahkan hubungan antara kakak dan adik. Jadi saya sangat bersyukur sahabat semua, kakak saya itu sudah meninggal, tapi itu terus membekas di dalam hati saya. Kiranya Tuhan memberikan sorga yang kekal juga menjadi bagian dari kakak saya. Iya, saya lanjutkan lagi sahabat semua. Nah, saya sepanjang kesempatan dikasih 3 hari untuk saya berpikir dan saya mengambil keputusan, saya hanya pakai waktu itu untuk saya berdoa. Nah, waktu kakak saya tawarkan saya untuk dirujuk siang itu, malamnya sahabat, karena saya juga seorang calon perawat, saya berusaha ingin tahu kira-kira apa sih diagnosa dokter sehingga saya harus dirujuk seperti itu, dan seolah-olah harus segera dan tidak boleh ditunda. Nah, dengan pengetahuan saya yang statusnya saya masih menjadi seorang seorang siswa pada saat itu, malamnya saya lihat ada beberapa perawat yang sementara mengerjakan laporan. Saya coba masuk dengan jalan yang tertati-tati, dengan jalan yang membungkuk. Saya masuk ke ruang perawatan. Saya sambil duduk dengan ibu-ibu perawat di situ. Saya tanya, saya bilang, bisakah saya tahu tentang sakit saya? Karena mereka tahu bahwa saya juga adalah seorang calon perawat. Mereka juga tidak pernah merahasiakan sakit yang saya alami. Tapi mereka sampaikan kepada saya bahwa sakit kamu itu hidronefrosis, pembengkakan pada ginjal. Sahabat semua, saya antara menerima dan tidak diagnosa yang saya terima itu, saya seperti seorang yang benar-benar putus harapan. Seperti seorang yang benar-benar, Tuhan, kok selama ini saya iring Tuhan, selama ini saya melayani Tuhan, selama ini saya punya jam-jam doa dengan Tuhan. Sahabat, waktu saya masih muda, bahkan saya sudah sampai bertugas
Saya ingat saya tugas dulu di Rote, di satu kabupaten yang ada di Rotendao. Itu saya punya kebiasaan berdoa dengan Tuhan. Jam-jam waktu doa saya itu selalu saya tidak pernah lewatkan jam-jam itu. Saya ingat sekali jam doa saya itu jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Itu waktu-waktu doa saya itu saya tidak pernah lewatkan. Di saat itu, saat dimana saya benar-benar menyalahkan Tuhan.